warahmatullahi wabarakatuh. Saya Duhana Natasha Mahara dan teman saya Raden Nabila Alia Hartari. Kali ini kami akan menjelaskan materi Extreme Learning Machine dan Multilayer Perceptron untuk mata kuliah praktikum analisis runtun waktu. Machine learning adalah cabang dari ilmu kecerdasan buatan yang berfokus pada pembangunan dan studi sebuah sistem agar mampu belajar dari data-data yang diperolehnya. Untuk bisa mengaplikasikan teknik-teknik machine learning, maka harus ada data. Biasanya dibagi menjadi dua, yaitu data training dan data testing. Jaringan syaraf tiruan atau artificial neural network adalah salah satu bagian dari machine learning. Menggunakan konsep kerja dari syaraf otak manusia dalam menjalankan proses suatu informasi untuk menyelesaikan perhitungan pada komputer. ELM atau Extreme Learning Machine merupakan metode pengembangan dari jaringan syaraf tiruan feed-forward sederhana dengan menggunakan satu hidden layer atau biasa dikenal dengan Single Hidden Layer Feed-Forward Neural Network. Selanjutnya, MLP atau Multilayer Perceptron adalah jaringan syaraf tiruan feed-forward yang terdiri dari sejumlah neuron yang dihubungkan oleh bobot-bobot penghubung. Neuron-neuron tersebut disusun dalam lapisan-lapisan yang terdiri dari satu lapisan input atau input layer, satu atau lebih lapisan tersembunyi atau hidden layer, dan satu lapisan output atau output layer. Lapisan input menerima sinyal dari luar, kemudian melewatkannya ke lapisan tersembunyi pertama, yang akan diteruskan sehingga akhirnya mencapai lapisan output. Baik, langsung saja kita mulai praktek materi Extreme Learning Machine ini pada RStudio Cloud. Pada praktikum kali ini terdapat dua package yang kita gunakan, yaitu ada NN4 atau Neural Network Forecasting yang menyediakan pemodelan time series menggunakan neural network atau jaringan syaraf, yakni meliputi metode ELM itu sendiri dan metode Multilayer Perception atau MLP. Kemudian ada package forecast untuk melakukan prediksi terhadap data time series. Nah, setelah package terimport, selanjutnya kita akan melakukan input data non-musiman. Jangan lupa untuk mengupload data CSV-nya terlebih dahulu, yaitu dengan klik upload, kemudian kita pilih choose file, dan kita gunakan data gasoline yang ini. Oke. Setelah data terupload, langkah selanjutnya adalah menginputkan data tersebut ke dalam objek bernama bensin menggunakan sintaks read CSV dengan argumen file choose untuk memilih direktori penyimpanan file. Nah, untuk melihat data yang telah diinput, kita dapat mengetikkan sintaks view bensin. Berikut merupakan data yang kita gunakan, yakni data pada kolom gasoline ini mulai dari Januari 2004 sampai Agustus 2017, yaitu sebanyak 164 data. Dari data gasoline yang awalnya berbentuk data frame seperti ini, kita perlu mengkonversikannya menjadi data time series. Nah, ini dilakukan melalui sintaks TS terhadap data bensin pada kolom gasoline, di mana tadi dimulai pada tahun 2004 periode pertama yaitu Januari dengan frekuensi bulanan dalam satu tahun yaitu 12. Hasilnya dapat kita lihat dengan mengetikkan bensin TS. Dengan data time series yang telah terbentuk ini, selanjutnya kita lihat bagaimana grafik yang terbentuk melalui sintaks plot bensin TS. Nah, jika teman-teman perhatikan, plot ini memiliki pola yang fluktuatif tanpa ada kecenderungan naik ataupun turun, maupun membentuk pola musiman tertentu, sehingga kita dapat mengatakan bahwa data ini horizontal. Maka dari data ini, kita akan buat pemodelan. Namun sebelum itu, terlebih dahulu perlu dilakukan partisi terhadap data dengan rasio 85:15, di mana sebanyak 85% data digunakan sebagai pemodelan yang akan kita masukkan ke objek train. Sementara 15 sisanya digunakan untuk evaluasi model dari hasil proses training sebelumnya yang dimasukkan ke dalam objek test.
Nah, sebelum itu, untuk mengetahui berapa sih jumlah data yang akan digunakan dalam pemodelan ini, kita cukup mengalihkan nilai 85% atau 0,85 ini dengan jumlah baris pada data bensin time series tadi. Kemudian syntax round ini berfungsi untuk melakukan pembulatan nilai, yaitu sebanyak 0 digit di belakang koma. Nah, ketika kita panggil n, maka terlihat bahwa data yang akan digunakan untuk pemodelan kira-kira sebanyak 139 dari total data 164 data tadi. Selanjutnya, kita membentuk data train dan data test dengan menggunakan fungsi window. Nah, window sendiri merupakan fungsi generik yang mengekstrak subset dari suatu objek yang diamati. Di sini kita pakai bensin TS, antara waktu mulainya yaitu Januari 2004, dan waktu akhirnya 2006 periode ke-12 yaitu bulan Desember. Maka pada train ini dapat kita lihat bahwa dataset diekstrak mulai data pertama Januari 2004 hingga Desember 2016. Sementara untuk tes merupakan ekstraksi data dari Januari hingga Agustus 2017. Nah, kemudian kita masuk ke pemodelan ELM, di mana kita namakan sebagai objek model 1. Sintaks yang digunakan ialah ELM terhadap data train yang merupakan objek time series yang dijadikan pemodelan. Kemudian ada M sebagai frekuensi dari data time series. HD adalah hidden nodes, yaitu layer yang terletak di antara input dan output. Kemudian ada tipe. Tipe ini merupakan tipe estimasi untuk pembobotan layer output. Di sini ada 4 macam yaitu lasso, ridge, step, dan LS. Lalu ada juga reps yang dibuat sebanyak 20. Kemudian ada com yang merupakan kombinasi perhitungan untuk peramalan ketika reps lebih dari 1. Di sini ada 3 jenis yaitu min, median, dan modus. Ada pula legs dari objek yang diinputkan, kemudian ada keep untuk membuat leg tetap di dalam model. Selanjutnya ada diff order yaitu vektor untuk diferensiasi leg. Ada pula outplot yang merupakan penyediaan plot penyesuaian model. Selanjutnya ada select yaitu untuk memilih leg secara otomatis. Adapun direct yang dibuat false, kemudian allow that season juga dibuat false karena ini merupakan izin pemodelan musiman dengan model deterministik. Sementara data yang kita pakai merupakan data non-musiman, sehingga perintah ini tidak perlu. Kemudian ada pula date type yang terbagi menjadi 3 tipe, yaitu ada tipe otomatis, kemudian ada tipe biner, serta tipe trigonometri. Ada pula xreg yang defaultnya itu kita buat 0, kemudian xreg legs-nya juga kita buat 0, serta xreg keep-nya juga kita buat 0. Kemudian ada juga barebone untuk menggunakan implementasi ELM alternatif ketika input yang dimasukkan cukup banyak. Di sini kita masukkan perintahnya true. Nah, model juga kita buat defaultnya null dan retrain kita buat true. Nah, di sini kita akan coba buat pemodelan dengan tipe regresi stepwise menggunakan kombinasi median. Akan dihasilkan perbandingan antara data aktual dan prediksi untuk melihat kemiripan dan memperhitungkan ketepatan peramalan pada metode ELM ini. Waktu yang ditampilkan adalah dari tahun 2004 hingga 2016 sebagaimana data yang digunakan pada pemodelan data train sebelumnya. Dapat kita lihat di sini terdapat 2 garis dengan warna berbeda, di mana garis berwarna hitam merupakan data aktual dan garis biru menunjukkan data hasil prediksi. Dari kedua garis ini dapat ditarik kesimpulan antara data aktual dan prediksinya ternyata tidak jauh berbeda, atau dapat kita katakan bahwa data prediksi cukup mengikuti pola dari data asli.
Untuk plot model Neural Network ALM ini sendiri dapat kita lihat jaringan untuk input layer berjumlah 12 neuron yang diasumsikan merupakan perwakilan dari 12 periode yang terjadi dalam 1 tahun. Adapun pada hidden node dihasilkan neuron sebanyak 15 serta 1 neuron pada output layer. Lalu dapat kita lihat pula terdapat garis-garis yang menghubungkan masing-masing neuron. Nah, garis-garis ini disebut synapse. Berdasarkan koneksi antara input layer dan hidden layer, dihasilkan pembuat-buatan berdasar garis sinapse ini sebanyak 180 parameter. Dari mana sih nilai ini? Nah, nilai ini dihasilkan dari 12 input layer dikalikan dengan 15 hidden nodes. Sementara pada koneksi antara hidden layer dan output layer memiliki pembobotan sebanyak 15 parameter. Dari model ALM yang dihasilkan ini, kita juga dapat melihat nilai Lex, MSE, fitted, dan nilai prediksi, di mana Lex ini ada 12 sesuai objek yang diinputkan. Kemudian dihasilkan nilai MSE sebesar 0,016. Juga fitted value yaitu nilai penyesuaian yang dimulai pada Februari 2005 hingga akhir Desember 2016 sebagaimana plot sebelumnya. Untuk prediksinya, misal kita ambil untuk 8 periode ke depan. Nah, digunakan sintak forecast terhadap model 1 dan hasilnya adalah sebagai berikut. Dihasilkan data bensin yang diprediksi akan terus naik dalam 8 periode ke depan, yaitu dari bulan Januari hingga Agustus 2017. Lalu, hitung pula ukuran kesalahan pada data testing. Untuk mengetahui seberapa akurat atau layak sih metode ALM ini dalam melakukan peramalan, diantaranya menggunakan error, RMSE, dan MAPE. Pada objek error 1 dihasilkan nilai selisih antara data aktual dengan rata-rata data prediksinya dalam setiap bulan yang cukup kecil. Nilai RMSE juga diperoleh sebesar 0,13 dan nilai MAPE sebesar 16,8 yang masih di bawah 20. Perbandingan antara data prediksi dengan data aktualnya dapat pula kita bandingkan melalui autoplot, di mana biru digambarkan sebagai data aktual, merah sebagai data penyesuaian model, dan hijau sebagai data prediksi. Pada tampilan plot ini, tampak bahwa garis berwarna hijau atau prediksi memiliki pola tren yang terus meningkat, sementara pada kenyataannya ternyata data aktual cenderung fluktuatif. Selanjutnya, kita melakukan pemodelan untuk model MLP dengan nama objek model 2 dan function MLP dengan menggunakan data train. Di sini M sama dengan frekuensi dari data train dan HD atau hidden nodes yaitu sebanyak 2 hidden layer. Yang mana hidden layer pertama yaitu kita taruh di sini 5 dan hidden layer kedua yaitu 3. Kita akan run dan selanjutnya kita akan membuat plot dari model 2 yang sudah kita buat. Diperoleh plot MLP seperti berikut. Di sini ada 2 hidden layer. Yang hidden layer pertama memiliki 5 dan hidden layer kedua sebanyak 3. Selanjutnya kita akan melakukan prediksi dari model MLP untuk 8 periode ke depan. Dengan menggunakan function forecast, kita akan simpan di objek dengan nama pred2. Nah, ini merupakan hasil prediksi untuk 8 periode ke depan. Selanjutnya, kita akan mencari ukuran kesalahan untuk model yang telah kita peroleh. Kita pertama mencari nilai errornya, kemudian MSE dari model 2. Selanjutnya kita akan mencari RMSE dan MAPE dari model 2. Dan diperoleh nilai RMSE untuk model 2 yaitu sebesar 0,11 dan MAPE sebesar 12,59. Selanjutnya kita akan membuat plot yang bertujuan untuk membandingkan nilai data aktual, nilai fitted,
dan hasil prediksi yang telah kita peroleh untuk 8 periode ke depan dengan menggunakan function autoplot. Diperoleh plot seperti berikut. Nah, di sini garis hijau merupakan hasil prediksi yang telah kita peroleh untuk 8 periode ke depan. Dan garis biru merupakan nilai dari data aktual. Di sini dapat kita lihat bahwa garis biru yang merupakan hasil dari prediksi memiliki tren yang cenderung terus meningkat. Berbeda dengan garis biru yang merupakan data aktual, di sini data aktual memiliki pola yang cenderung fluktuatif. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.